Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Bidan Susanto, NIM 20520159. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 3 sisi pemerintahan. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama, sisi idealisme dan esensialisme. Di sini kita bisa melihat genealogi konsep praktek governance atau pemerintah. Pemerintah atau government ini adalah sebuah organisasi atau kekuasaan yang khas dalam republik untuk membebaskan manusia dari absolutisme atau raja maupun etatisme negara. Absolut yang lebih cenderung bisa dimaknai sebagai despotisme. Artinya, kekuasaan yang melayani dirinya sendiri dengan kehendak, tetapi tanpa hukum. Meskipun demikian, kekuasaan raja itu diterima memperoleh legitimasi dari orang banyak. Karena menurut cara pandang liberal, orang banyak tidak mengetahui yang dilakukan adalah pasrah menerima atau memberikan persetujuan raja yang sedang berkuasa itu. Meskipun pada prinsipnya semuanya hal yang ada dalam kerajaan adalah milik raja secara absolut. Artinya, konsep government itu menentang konsep raja hingga absolut. Absolutisme ini mendorong lahirnya negara atau birokrasi ini mengalami transformasi dari kekuasaan yang personal dari tangan raja ke kekuasaan yang impersonal di tangan negara. Jadi, negara pada abad 17 sampai 19 itu adalah pergeseran dari kekuasaan yang sangat absolut lalu menjadi tetis. Etatisme negara itu negara menggunakan hukum secara sewenang-wenang untuk mengendalikan subjek. Jadi, artinya keduanya sama-sama absolut, tetapi mengalami kekuasaan yang personal. Lalu, negara itu mempunyai kekuasaan yang mengandung paling tidak 4 hal: hukum, birokrasi, administrasi, dan uang. Etatis sangat kaku, sangat ketat, sangat birokratik, sehingga ini sering disebut aliran kontinental Eropa. Kontinental yang mengutamakan dan memusatkan badan eksekusi negara, bukan badan eksekusi politik. Esensi pemerintah itu adalah pembebasan, liberalisme. Di sana muncul demokrasi dan muncul rakyat, muncul republik, dan seterusnya. Yang kedua, formalisme atau legal formal. Artinya, pemerintah itu dilihat sebagai kekuasaan, yaitu sering dipahami oleh sarjana hukum yang diturunkan dari konsep trias politik. Trias politik itu pemikiran politik. Tetapi kalau masuk dalam ranah hukum, ranah praktek, maka ia menjadi legal formal.
Artinya, pendekatan legal formal tidak perlu melihat esensi, tidak perlu melihat makna di balik konsep pemerintah itu. Siapapun yang menjalankan kekuasaan eksekutif itu disebut sebagai pemerintah. Lalu, kemudian yang menjalankan legislatif disebut parlemen, DPR atau Kongres. Eksekutif ini yang disebut pemerintah. Ini punya mesin administrasi, ini disebut sebagai birokrasi. Sehingga ini salah satu rumusan secara legal formal. Birokrasi itu menjadi mesinnya pemerintah, bekerja sebagai pemersatu bangsa, sebagai pelayanan warga, dan juga sebagai pelaksana pemerintah. Poin yang ketiga, realisme. Melihat pemerintah secara nyata, banyak ilmu yang berbicara tentang itu. Misalnya, ilmu ekonomi secara pemerintah. Mereka rajin bicara tentang government failure. Kalau bicara tentang kegagalan distribusi barang, misalnya minyak goreng yang langka dan mahal, itu lalu teorinya bagi para ekonomi. Ini adalah government failure atau kegagalan pemerintah. Dari Mixel, government ini juga memberikan cakrawala perspektif yang begitu puas untuk melihat pemerintah. Artinya, ngomong pemerintah tidak hanya struktur, tidak hanya ngomong juga tentang rasionalitas, tentang seni rasionalitas itu berbicara tentang metodologi. Seni itu tentang cara pemerintah ini, kalau kita mengikuti jalan pemikiran Mixel secara genealogis, secara empiri, ini adalah berbicara tentang kedaulatan pemerintah itu. Politik berubah menjadi biopolitik. Pemerintah itu lebih rasional, tidak hanya berbicara tentang idealisme. Itu artinya tentang kedaulatan, tetapi lebih ngomong rasionalitas. Itu artinya ya cara kerjanya lebih rasional untuk menderajat penduduk dengan kategori biologis. Misalnya usia, harapan hidup, indeks kesempatan keluarga. Secara etimologis, pemerintah itu sebenarnya hal-hal pemerintah, struktur pemerintah, fungsi perbuatan pemerintah, mengatur dan mengurus hajat hidup orang banyak. Untuk kepentingan rakyat ini, secara etimologis, semuanya juga. Kalau pertanian ini hal ihwal tentang petani, meskipun kemudian antara pemerintah sama pertanian ini sering kehilangan subjek. Jadi hanya berbicara tentang
kegiatan pemerintah itu menjadi sesuatu yang sangat sakral, menjadi proses. Lalu ia mengabaikan petani dan lebih banyak berbicara tentang lahan, tentang produktivitas, lalu yang terkait dengan objeknya. Objek dan aktivitas jadi sama-sama mengabaikan subjek. Pemerintah, kalau kita mengikuti zaman Michel Foucault, mengalami secara genealogi, secara empirik, ada geseran dari konsep yuridiko-politik yang berbicara tentang kedaulatan. Pemerintah itu awalnya berdaulat, kemudian lama-lama dari yuridiko-politik berubah menjadi biopolitik, yaitu biopolitik. Pemerintah itu lebih rasional, tidak hanya berbicara tentang idealisme, tentang kedaulatan, tetapi lebih ngomong tentang mentarget. Rasionalitas itu artinya cara kerja lebih rasional untuk mentarget. Untuk mentarget penduduk dengan kategori biologis. Misalnya usai harapan hidup, indeks kesehatan, lalu keluarga berencana untuk masyarakat penduduk. Jadi artinya pemerintah itu bekerja untuk menyasar penduduk dengan pendekatan biologis, termasuk keluarga berencana juga. Termasuk pendekatan itu, jadi artinya kosakata rakyat tadi yang menjadi ideal itu mengalami pengaruh kemerosotan, lalu berubah menjadi penduduk yang didominasikan ditarget, didasar, dan juga dibantu. Kemudian yang belakangannya juga muncul ekonomi politik, lalu governmentality semakin bergeser pemerintah itu. Intinya, menurut cara pandang politik adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik, lalu membutuhkan kebijakan politik. Yang ini relevannya juga menurut cara pandang Polanyi tentang transformasi. Besar munculnya negara bangsa modern, munculnya pemerintah kapitalisme melalui rasio industri, lalu pasar bebas. Bagi Polanyi, pasar bebas itu bukan dicita-citakan oleh masyarakat,
Tetapi pasar bebas itu diciptakan oleh pemerintah yang dialami pertama kali di zaman Merkantilisme Inggris yang membuka reformasi yang membuka revolusi, membuka perdagangan dan seterusnya. Jadi artinya pasar bebas yang mandiri, yang otonomi itu mitos. Liberalisme lama artinya ada pertautan tentang politik antara pemerintah. Tetapi di zaman neoliberal ini berbeda, bukan ekonomis yang dimasukkan dalam praktik politik, tetapi cara berpikir ekonomi yang mempengaruhi, yang membentuk politik. Mungkin dari materi ini hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.